Shalom guys. Pagi ini ada satu renungan bagus buat kita. Saya baca dulu dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Guys, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan ini sangat bagi saya satu hal di mana saya dapat mengetahui rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dari bagian ini yang pertama saya mau bagikan ialah Allah itu bekerja secara luar biasa. Bukan saja dalam keadaan-keadaan yang kelihatannya spektakuler, tapi dalam kelemahan kita pun. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus untuk membantu kita berdoa dalam saat-saat di mana kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Tapi itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Kemudian Allah itu juga bekerja untuk kebaikan kita. Nah, ini luar biasa. Apa yang kita percaya sesungguhnya satu hal yang membangkitkan gairah semangat bagi kita. Tapi dalam kelemahan, dalam segala situasi yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Dia turut bekerja untuk kebaikan kita. Tapi kita juga harus ingat, ketika Allah bekerja untuk kebaikan kita, apakah kita ada di dalam sikap atau hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Nah, ini penting sekali untuk selalu kita koreksi setiap hari, introspeksi, mengevaluasi. Karena kasih kepada Tuhan itu kan yang terutama. Ialah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Dan itu merupakan kesimpulan utama dari hukum yang Tuhan berikan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian kita pun diingatkan ketika kita diperhadapkan dengan dilema setiap hari, apakah kita lebih mengasihi Tuhan daripada pekerjaan Tuhan? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau keluarga? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau bersegala fasilitas, kemewahan, materi dan sebagainya? Itulah nilai-nilai yang akan kita putuskan setiap hari. Allah akan bekerja untuk kebaikan kita bila kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kemudian kita juga diingatkan bahwa Allah itu bekerja dengan rencana yang begitu jelas dan pasti. Ya, kita yang mengalami kebaikan Tuhan itu harus hidup sesuai panggilan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Itu semua hal di mana kita dapat melihat Tuhan itu bekerja secara sempurna. Ya, rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah berpusat pada Yesus Kristus. Ya, dari kekal dan bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa dan bahkan sampai kekal, Yesus Kristus
kemudian rencana Allah, dan segala sesuatu di dalam penderitaan pun juga ada hal-hal yang indah. Itu sebabnya kita akan belajar sungguh-sungguh untuk mengikuti hidup yang sangat penting, ialah bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya guys, kita boleh bersama-sama merenungkan ini sebagai satu motivasi dan dorongan bagi kita. Sudah sekian lama kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus punya komitmen dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja juga di dalam segala kelemahan kita. Tuhan juga memberikan kita jalan keluar di saat-saat kita mengalami kesulitan. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, sehingga ketika kebaikan-kebaikannya itu nampak di dalam hidup kita, sesungguhnya membawa kita semakin mengasihi Tuhan, dan juga kita hidup tahap demi tahap, kita hidup sesuai dengan rencana Allah yang berpusat pada Yesus Kristus. Apakah kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus? Kalau Paulus berani berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, segala sesuatu, iman dan segala pusat kehidupannya hanyalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.